Senin 4 Maret 2024 Pramusrenbang Kecamatan Bojonggede digelar di Aula Kecamatan Bojonggede. Membahas program-program pembangunan dari segala segi diantaranya alokasi dana bidang pendidikan UMKM IKM, PUPR renovasi perbaikan jalan pertanian, lingkungan perikanan sekolah desa, dan lain-lain. Dihadiri tamu undangan dari 8 desa dan 1 kelurahan, sebagian memenuhi undangan acara. Ke-8 desa tersebut Desa Cimanggis dihadiri Haji Abdul Aziz Anwar selaku Kepala Desa yang menyampaikan harapan. Semoga dana yang sudah dialokasikan segera cair dan segera diterapkan langkah-langkah yang sudah difokuskan. Dari Desa Susukan hadir Lurah M. Irfan Syahrisal Desa Waringin Jaya. Hadir Kepala Desa Rohmat SE dari Desa Bojonggede, hadir Kepala Desa Haji Masuki Isa M. DSIP. Sedangkan dari desa lainnya diwakili oleh Kaur TU Umum Kaur Perencanaan. Elvinila Hartamu SPD MSI selaku Sekretaris Kecamatan Bojonggede membuka acara Pramusrenbang yang sedianya akan digelar di Desa Raga Jaya pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara program dan permasalahan yang digulirkan dalam diskusi Pramusrenbang hari ini diharapkan menemui solusi dan dapat segera terrealisasikan. Dari Kecamatan Bojonggede, Jawa Barat, Deborah Grace, reporter Palapa TV, mengabarkan. Acara selanjutnya adalah ada debat-debat, tidak ada lagi yang ketinggalan. Hari ini kita Pramusrenbang ini kita sampaikan untuk masukkan ke SIPD, ya. Jadi apabila ada yang belum masuk ke dalam SIPD atau SIPD-nya dikembalikan atau gagal, agar dimasukkan ke dalam teknokratik dinas masing-masing. Di sini ada dinas nggak, Bu? Ya, dinas mana, Pak? Hasil Pramusrenbang ini dari desa-desa Bojonggede. Diskusi, kita dengarkan dulu sambutan dari pendamping desa Kecamatan Bojonggede, Bapak Tarwani Aji. Kepada Bapak Tarwani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Camat Bojonggede, mewakili hadir Bu Sekretaris Kecamatan Madinah, Bu Kasih Pemerintahan, Bu Kasih Tikes, dan Bu Kasih Iqbal. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dinas Lingkungan Kabupaten Bogor, para kepala desa 24 untuk program kegiatan tahun 2026. Bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka menetapkan program prioritas yang akan menjadi prioritas bersama untuk ditetapkan kegiatan-kegiatan yang akan kita sepakati bersama. Pertama yang saya sampaikan bahwa izinkan saya menyampaikan terkait dengan ada tumpang tindih dan juga simpang siur terkait dengan penggunaan dana desa. Dan kebetulan penugasan saya di Kementerian Desa dalam rangka mendampingi fasilitasi dan pengawasan penggunaan dana desa di wilayah Kecamatan Bojonggede. Ada beberapa hal yang mungkin banyak pemerintah di dinas juga terkait dengan mengeroyok dana desa untuk program-program di dinas masing-masing. Jadi ini juga perlu sampaikan ke teman-teman di lingkungan di UPT dan dinas bahwa di dalam PP 37 tahun 2023 itu penggunaan dana desa diatur oleh kementerian yang menangani desa. Untuk pembiayaannya itu di bidang pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat atau diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri yang menangani desa yang sesuai dengan kewenangan desa, ya. Jadi manakala kemudian di desa ada irisannya bukan kewenangan desa, maka itu tidak masuk pada kegiatan penggunaan dana desa. Karena kalau kita melihat dari struktur geografis di lingkungan Kecamatan Bojonggede, banyak sekali aliran lintasan irigasi, kali, kemudian juga jalan yang itu adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten. Jadi mohon kepada teman-teman di UPT ini berkenaan dengan jalan, kemudian irigasi dan sebagainya. Karena kalau kita melihat wilayah di kecamatan kita itu, kalau musim hujan udah pasti genangan air itu di mana-mana gitu.
Jadi dalam rangka penataan lingkungan, penataan pembangunan, mudah-mudahan sudah terintegrasi dengan jalan, irigasinya dan sebagainya. Ini, nah kalau kita mengacu kepada tadi dana desa bahwa kewenangan dana desa diatur dengan peraturan menteri yang menangani desa, jadi tidak serta-merta bahwa itu kewajiban atau kewenangan kabupaten dibiayai oleh dana desa. Jadi itu mungkin terkait dengan hari ini, mungkin termasuk juga teman-teman dari pemberdayaan masyarakat, ada IPSM, TKS dan sebagainya, termasuk juga kader ketahanan pangan. Jadi karena kita seringkali berdebat di lapangan di Musrembang desa itu royok dana desa, sedangkan tadi aturannya bahwa kita sudah jelas bahwa dana desa itu hanya untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kecuali diatur oleh peraturan menteri yang lain desa dan sesuai dengan kewenangan desa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu arahan teknis dilanjutkan dengan diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bojonggede, Ibu Heri Sumartini. Kepada Ibu Heri kami persilahkan. Sebelumnya kami persilahkan kepada Ibu Kepala BJB Kecamatan Bojonggede untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu kami persilahkan. Dewi, kebetulan saya baru 1 tahun pas kemarin Februari saya di BJB KCP Bojonggede. Sebelumnya saya lama di cabang Cibinong. Alhamdulillah dari rentang waktu 1 tahun ini saya sudah bersinergi dengan tahun kemarin, sebelumnya dengan Fitri, Ibu, maaf, kemudian Pak Yusuf, mungkin dari sisi dana-dana yang terkait dengan gaji, TPP dan lain-lain. Kemudian dengan dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah Pak Andi, alhamdulillah kita sudah bersinergi dengan PGRI dan lain-lain, juga dengan yang lain. Mohon maaf sebelumnya karena saya bisa dibilang di sini newcomer ya, karena saya tidak selalu hadir di setiap event. Kebetulan untuk tadi yang disampaikan terkait dana desa, alhamdulillah sekarang BJB mengelola dana desa ini. Memang untuk kami sebetulnya dari wilayah yang lain, dari cabang-cabang yang lain, dana desa seperti di kabupaten yang lain sudah ada di BJB. Nah untuk tahun ini alhamdulillah sekarang pengelolaannya dari memang dari Kemendagrinya, karena harus pengelola dananya itu kan dari Kemendagri harus betul-betul dari bank persepsinya. Kebetulan bank persepsi yang ada di Kota Bogor, Kabupaten Bogor ini ada BJB dengan BRI, dan seperti kita ketahui pengelolaan gaji kan memang semuanya dari BJB sebagian besarnya ya, besar pastinya. Kemudian untuk dana desa ini sendiri alhamdulillah kemarin ikut informasi terbaru karena memang bertahap prosesnya terkait karena perpindahan dari BPT kita juga ke BDB, jadi pengelolaannya mungkin ada sedikit adaptasi yang memang harus dilakukan. Ada dari tim saya di sini ada Pak Firman juga, mereka juga sudah biasa pada waktu diskusi juga mereka punya langsung ke desa. Nah untuk itu tolong diproses apabila ada kebutuhan yang mendesak ataupun ada kebutuhan yang memang segera koordinasi kami langsung Pak, ada saya, ada urusan kami juga, jadi ambil aja tidak di depan kita khusus prioritas dana desa. Nah kemudian untuk dikonfirmasi Pak untuk RT/RW Pak, tolong dicek karena sebagian di tahap yang ke-8 ini masih ada pemberkasan yang masih di luar kota dan masih sibuk dengan kemarin pemilu. Mungkin segera dilengkapi Pak, karena kita pembuatan rekening kan langsung dikoordinir dengan pusat. Jadi kalau dibuat langsung itu fiturnya beda, karena fitur yang itu tidak berbiaya termasuk dengan ATM-nya. Nah nanti mungkin kalau buat sendiri malah jadi saya dengan Dewi Susanti, kebetulan saya pemimpin KCP Bank BJB Bojonggede. Saya hadir di sini di acara Pramusrembang ini atas undangan, dan alhamdulillah di sini
bagus sekali kita bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk di rencana tahun 2025 bisa disiapkan dari saat ini. Kemudian hal-hal yang harus diketahui terkait dana desa yang sudah beralih dari BRI ke Bank BJB untuk penyalurannya hampir 90% sudah mulai tersalurkan. Hanya beberapa yang memang tersalurkan terkendala memang kelengkapan administrasinya yang memang bertahap. Mungkin untuk ke depan mudah-mudahan untuk kesiapan yang lain-lain untuk persiapan dana desa selanjutnya bisa dipersiapkan sebelumnya. Jadi kelengkapannya betul-betul harus dilengkapi tertib administrasinya. Kemudian untuk pelaku usaha juga bisa lebih lebih tergali lagi kebutuhannya seperti apa. Nanti bisa bergabung dengan tim pesat dari UMKM BJB cabang Cibinong. Kebetulan di situ kita ada event, ada acara juga bincang bisnis di mana di situ kebutuhan semua pelaku UMKM bisa tersalurkan dan bisa memajukan bisnis mereka. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Ada bincang bisnis via Zoom, mungkin nanti linknya saya akan share untuk pelaku bisnis. Ada yang tertarik berminat di lantai 3 di Bank BJB cabang Cibinong ada tim pesat, ada Ibu Suci dan Pak Soli. Itu mereka yang akan membantu dan menampilkan Bapak terkait pengembangan usaha bisnis Bapak itu. Seperti yang kita kelola dan kita dampingi, banyak juga dari para pengusaha yang ibu-ibu yang di bawah 30 itu alhamdulillah sudah menganggap sudah bisa yang bisa diikuti seluruh pelaku usaha. Jadi untuk pendaftarannya kita tunggu sampai 10 Maret. Maka Bapak Ibu nanti diinfokan saja, nanti datang ke lantai 3 kalau mau datang. Kemudian ada juga program katalog debitur untuk nasabah yang membantu memasarkan produk-produk dan jasa pelaku usahanya gitu. Jadi nanti katalognya maka kalau mau ini nanti kita bantu untuk share. Di sini juga ternyata dari BRI. Silakan Bapak apabila ada yang ingin disampaikan terkait CSR barangkali atau kegiatan-kegiatan di BRI, maka dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sekretaris Kecamatan. Saya Adit. Saya kebetulan mewakili dari kepala unit kami yang kebetulan hari ini lagi cuti. Jadi saya mewakili untuk menghadiri undangan Pramusrenbang kali ini. Seperti tadi diperkenalkan ya, kami dari BRI unit Bojonggede sebagai tadi sudah ada dari BUMD ya, dari Ibu BJB, kami dari BUMN-nya, dari bisnis ya, karena kita memang fokusnya di UMKM, khususnya di BRI. Baik itu dalam hal pengumpulan dana, tabungan dan segalanya, dalam hal transaksi dan juga dalam hal permodalan juga. Jadi mungkin secara umum Bapak Ibu semua sudah tahu lah ya BRI seperti apa, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjalin kerjasama lebih baik lagi. Mudah-mudahan juga dengan Pramusrenbang kali ini program-program pembangunan dari BRI dari Kecamatan Bojonggede bisa sinergi dengan tujuan dari BRI juga untuk membantu perkembangan usaha dan pembangunan dari Kecamatan Bojonggede juga. Nah, sepertinya seperti itu aja Ibu ya. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan pelayanan penumpang dan yang selanjutnya yaitu pemasangan overcapping. Memang penyambungan antara Skybridge dengan overcapping existing itu masih ada celah kurang lebih 60 meter ya. Itu pun insya Allah nanti dalam triwulan pertama kami garap, atau mungkin maksimal semester kedua ya di tahun ini, atau semester pertama mohon maaf di tahun ini kami garap. Dan yang selanjutnya juga ada program pelebaran peron ya
Di situ juga karena memang perlu diketahui bahwa penumpang kami seperti Pak Aziz ketahui juga kita akan disampaikan, penumpang kami itu kurang lebih 55 sampai 60 ribu dalam satu hari. Jadi memang kita butuh pelayanan untuk mengakomodir penumpang tersebut. Nah ini dari pihak kewilayahan ya, dalam ini Pemda sesuai dengan terakhir rapat tanggal 8 Januari di Dinas Perhubungan pada saat itu ya, itu terkait dengan imbas daripada penutupan pintu gate sisi selatan atas ya, karena di situ kan Prodit itu memang program pemerintah, salah satunya adalah dukungan dari pemerintah daerah, yaitu dialihkan ke sisi timur dan dibukanya Skybridge ya. Memang secara penumpang terurai, sangat terurai sekali ya. Kecemasan dulu yang kami khawatirkan bahwa di Skybridge nanti akan terjadi penumpukan, ternyata terjadi, cuma tidak lama. Setelah kita atur flow-nya, alhamdulillah sampai hari ini sudah terurai dengan baik. Cuma permasalahannya adalah ketika gate selatan atas yang saat ini sudah ditutup pada tanggal 8 Desember yang lalu, tahun lalu, itu berimbas kepada sebelah timur Pak. Nah, jadi warga itu sekarang melintas ke perlintasan Gaperi yang memang statusnya adalah. Hari ini kami menghadiri undangan rapat Pramusrembang Kecamatan Bojonggede. Nah, dalam hal ini kami dari PT KAI Stasiun Bojonggede menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, program internal KAI di Stasiun Bojonggede. Ya, seperti pembuatan lift yang untuk pelayanan penumpang saat ini sudah digarap 70%. Dan juga nanti di semester 1 juga akan kita buat perpanjangan overcapping dan juga pelebaran peron. Nah, terkait internal, yang terkait dengan eksternal, kami juga sampaikan tadi terkait dengan kondisi perlintasan di KPRI. Ya. KPRI itu kan statusnya perlintasan liar yang ini memang menjadi domainnya pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya, kami dari KAI itu mengharapkan bahwa di perlintasan tersebut saat ini kondisinya ramai, kami berharap bahwa itu lebih diperhatikan kembali ya. Satu, kalau memang ingin masih dioperasikan perlintasan itu harus diberikan perhatian terkait dengan keselamatan baik itu untuk masyarakat maupun untuk kereta api gitu. Nah, kami juga pun hal ini sudah kami sampaikan pada saat rapat di kantor Disub Pemda Kabupaten Bogor pada tanggal 8 Januari yang lalu. Itu pun sudah kami sampaikan terkait dengan kondisi perlintasan KPRI di sana. Dan hasil dari rapat tersebut ya, pemerintah daerah menyanggupi akan dibuat atau akan diperhatikan terutama dari pihak-pihak yang mengamankan di sana ya gitu. Kalau mengacu ke Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkereta-apian maupun Undang-Undang Lalu Lintas, kalau terdapat perlintasan liar itu memang harus ditutup. Cuman karena memang untuk kebutuhan masyarakat, jadi dalam hal ini dihandle oleh pemerintah daerah. Gitu. Terima kasih. Nah, baik Pak Setaya, terima kasih untuk waktunya Pak. Oh, yang kalau dari kanan itu rawa panjang. Rawa panjang. Emang yang terbanyak air. Nama saya Ucu Sudaryati, saya sebagai pendamping lingkungan untuk Kecamatan Bojonggede. Sebenarnya kami bertiga, Ibu Dati sama Pak Tatang. Dalam kegiatan Pramusrembang ini, kami mengusulkan supaya di setiap desa itu mengusulkan dana-dana atau anggarannya untuk kegiatan di lingkungan. Terutama kami ada kegiatan yang namanya program Kampung Ramah Lingkungan. Jadi supaya di dalam kegiatan Kampung Ramah Lingkungan ada dukungan dari desa berupa anggaran untuk pembelian alat-alat, misalnya pengolahan sampah ya, tong komposter atau mesin pencacah organik, ataupun untuk di bidang pemberdayaannya kami sosialisasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam Pramusrembang ini. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih waktunya. Dan dari K3S mungkin jika berkenan bisa. Saya Widya Rini, selaku Kader Ketahanan Pangan Kecamatan Bojonggede. Pada hari ini saya mengikuti Pramusrembang di Kecamatan Bojonggede.
dari saya selaku kader ketahanan pangan pada Begitu Bapak Ibu. usulan untuk bisa melakukan sosialisasi B2SA ke desa-desa, terutama untuk kader-kader posyandu. Kenapa sasaran kami kader posyandu? Supaya nanti program ini bisa sampai kepada ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita. Tentang apa itu B2SA? B2SA adalah beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dan ini adalah penyempurnaan dari pola makan yang pedoman makan yang terdahulu, yaitu 4 sehat 5 sempurna, yang sekarang sudah dirubah disempurnakan menjadi B2SA. Dengan B2SA harapannya angka pertumbuhan stunting akan dapat ditekan sebanyak mungkin dan Kecamatan Bojonggede bisa menjadi zero stunting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama Ibu. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Ya. Halo pemirsa semua, kita sedang makan siang di acara Pramusrembang Kecamatan Bojonggede. Ya, nanti kita tunggu ya wawancara berikutnya. Bisa meninggalkan aula, tapi Ibu lagi disiapin makan di belakang kalau berkenan itu. Terus dari KAI Pak di Bojonggede, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya dari UPT Pertanian Wilayah 9 Cibinong yang membawahi 40 kecamatan, Pak. Sekarang UPT-nya namanya Buah dan Flori. Jadi program saya yang ada di UPT untuk tahun ini yaitu tanaman alpukat yang kemarin sama aglonema dan pisang raja bulu kuning. Tapi kali mungkin ada yang mengajukan, silakan untuk membuat suratnya. Nanti kami juga ada teman-teman penyuluh dari wilayah kami yang di Bojonggede, ada BUSI dan Musyafi. Silakan untuk melaporkannya untuk merapat ke petugas-petugas kami yang ada di wilayah Bojonggede. Ini masih ada kita tanaman bibit buah alpukat itu kisaran 1000 pohon lagi. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi dari BJB. Mungkin ini curhatan untuk ke Bapak Lurah, gitu ya, UMKM untuk di desa diperhatikan. Nanti gitu ya, betul kan ya? Saya maksudkan ya. Terima kasih saya. Ya, baik. Gabungan Kepala Desa Sekecamatan Bojonggede, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mabadu, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini program Kecamatan Pramusrembang di tahun 2024 mudah-mudahan tepat sasaran dan mudah-mudahan cepat cairnya. Mobil khusus saya hormati Ibu Sekam, Kepala Bank PJB, pendamping desa, para kasih, teman-teman para kepala desa maupun para sub yang ada di wilayah Kecamatan Bojonggede. Ibu, singkat aja dari saya bahwa dari Bank PJB saya sudah melakukan dari AFDESI itu 3 kali rapat. Pertama, Pak PJ dengan Pak Sekda mengundang para kepala desa perwakilan para DPK, para kepala desa perwakilan tingkat kecamatan. Ya, waktu itu Bu Sekda sama saya hadir. Nah, di situ belum ada titik terang ya Pak. Dari BPKD-nya sama BJB-nya sama-sama sistem katanya. Sama-sama masih pada pusing. Hari lagi si Rob Marjan belum pada ada di rumahnya. Ya. Nah, itulah salah satunya memang Bu. Nah, itu salah satu dari Bank BJB. Dan Ibu, saya mohon hari ini ditambah mesin ATM-nya Bu. Nah, itu bagian dari permohonan kami menghadapi bulan suci Ramadan. Kedua, menghadapi bulan Idul Fitri. Itu was-was kepala desa di situ Bu. RWRT aja udah pada puyeng nih Pak. Ngebalasin WA-nya semua belum cair. Nah, kemarin Bu,
Akhirnya belum ada titik terang, saya mengumpulkan kembali para kepala desa di gedung DPRD. Akhirnya saya buat surat, besoknya langsung rapat lagi di Bupati sama Pak Sekda. Yang kedua ini ada ucapan terima kasih dari BJB untuk aparatur. Staf desa, kepala desa boleh menganggurkan SK-nya, boleh pinjam. Ya, saya baru begitu bilang Bu ke staf saya, Pak Haji saya boleh, ya, mau pada ngebangun rumah Sabda. Yang penting dilihat nanti honor kepala desa berapa tahun lagi. Kan biasanya kalau pilkades itu ganti kepala desa ganti semua stafnya. Jangan sampai pinjamnya gede, udahan, sampai mau bayar. Nah, itulah tetap harus itu. Itu salah satunya. Ibu Kecamatan Bojonggede, hari ini kita pramusrembang anggaran sudah jelas seluruhnya. Ya, jadi saya mohon Bu, pasca hari ini pilpres pemilu sudah beres. Sebentar lagi kita mengadakan pilkada. Orang yang pilpres kita yang puyeng, orang yang pileg kita yang puyeng. Nah, inilah mekanisme yang memang harus kita jalankan biar gimana pun para kepala desa maupun struktur yang ada di kecamatan. Perayaan, barangkali ada perwakilannya. Ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke Ihsan Murmun ya. Bu, mangga kita silakan. Bapak. Ayo semangat, silakan. Bapak yang Pak Lurah tadi disampaikan oleh TKSK bahwa mulai tahun ini untuk masuk ke DTKS memang PPKS yang ada di Bojonggede ini luar biasa, perlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi kami mohon di operator desa untuk segera jika ada klien kami yang memang harus segera dimasukkan ke DTKS bulan berikutnya atau sampai 2 bulan berikutnya baru dia bisa lolos. Emang di rumah sakit bisa 2 bulan dirawat, ada yang cuma 3 hari 4 hari harus pulang, harus bayar. Kalau pulang itu harus bayar. Nah itu prosesnya, termasuk beberapa hal yang terkait dengan pendidikan terkait dengan adanya pembangunan Bapak Ibu untuk Kecamatan Bojonggede, khususnya pembangunan ini sudah terrealisasi, belum terrealisasi. Jadi kami sih berharap ini dulu yang dikedepankan, yang awal yang didorong. Jadi kalau kami mengusulkan misalkan toilet, kami mengusulkan pembangunan halaman dan sebagainya, tetapi yang lama ini belum juga direalisasikan, kita khawatir ini keburu ambruk. Karena memang ada beberapa dari teman-teman itu menyampaikan ke kami, ini bangunannya udah mulai rembes ke bawah. Karena memang konstruksi yang di atas itu untuk bangun lantai dasar itu memang belum diteruskan. Gitu. Bahkan ada di salah satu sekolah itu sudah dengan biaya swadaya itu pun sudah ditambal sulam atasnya. Gitu. Jadi kalau 2025 kami mengusulkan dengan bangunan yang baru, dengan progres yang baru, kita khawatir ini malah jadi tidak iya, itu yang pertama. Bojonggede ini Bu, mungkin termasuk 4 besar di kebutuhan lokal di Kecamatan Bojonggede. Jadi harapan kami pada Musrembang 2025 yang progres ini, tolong apa yang kami sudah usulkan, terutama beberapa sekolah yang memang sudah ada pembangunan berkelanjutan, ini dilanjutkan. Diskusi sekaligus ada arahan dulu sebelumnya. Bapak yang Pak Lurah tadi disampaikan oleh TKSK bahwa mulai tahun ini untuk masuk ke DTKS memang PPKS yang ada di Bojonggede ini luar biasa, perlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi kami mohon di operator desa untuk segera jika ada klien kami yang memang harus segera dimasukkan ke DTKS. urgent Bapak Ibu, termasuk di kita ini tadi Bu BJB sudah menyampaikan ada berapa poin, 3 poin. Sebenarnya ada kurang satu terkaitan dengan CSR-nya. Ya kan, banyak permasalahan di kita yang tidak tercover, BPJS utang ternunggak gitu kan, banyak di kita. Nah belum ada dari CSR kita yang besar-besar ini untuk membantu arah situ.
Pemirsa, kita sedang makan bersama ini. Saya bersama sahabat saya, Ibu Hermayati, Ketua IKM Kecamatan Bojonggede. Ibu Erma, ya. Saya biasanya manggilnya Ibu Yurika ya, karena anaknya namanya Yurika. Ada yang mau disampaikan mengenai UMKM, bagaimana mengenai tempat sebagai, ya contohnya untuk tempat pertemuan dan kantornya gitu untuk UMKM. Ya. Kalau tempat untuk UMKM sih satu tempat aja sih ya fasilitasnya. Kalau enggak dibuatkan sekretariat lah untuk UMKM. Sekretariat itu kan nantinya punya untuk perkumpulan. Terus satu lagi untuk dana-dana CSR itulah untuk modal usaha UMKM. Itu aja sih. Supaya banyak yang terbantu ya. Iya benar. Oke. Iya. Oke, semoga pemerintahan desa di Kecamatan Bojonggede juga membantu ya mencarikan jalan keluar, karena memang sejak dulu kami, kebetulan saya sendiri di sini sebagai sekjen IKM, saya berusaha gitu supaya bagaimana ada tempat, kami berdua ini selalu berusaha untuk mencari caranya supaya kita disediakan tempat yang ya kecil-kecil juga nggak apa-apa, tapi kita bisa bergeliat di situ, kita bisa kumpul dan saling berbagi gitu di sana gitu, supaya kita bisa maju, kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan dan rembuk di satu tempat seperti itu, karena selama ini kan kita selalu ini ya pindah-pindah tempat dan itu rasanya tuh ada yang kejauhan dan lain sebagainya. Kalau ada di tengah-tengah daripada Kecamatan Bojonggede ini diadakan seperti apa ya, seperti tempat untuk berkumpul untuk kami UMKM, ya gerainya UMKM lah yang ada di Kecamatan Bojonggede, ya kami akan sangat senang sekali ya. Untuk Bapak Teni ya sebagai Camat Bojonggede kami sampaikan ini, semoga ada realisasinya karena kami berusaha menyampaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian Bapak, terima kasih. Kalau ada kesempatan nanti ya Pak. Ini nih. Aman tadi dong. Ya. Tapi ada apa yang saya bisa pesan gitu? Bu Yurika aja. Bu Yurika. Ini kan bulan puasa ini pasti ibu-ibu lagi butuh itu beras murah. Masalahnya di bawah kemarin kita 5 kilo itu 53, yang premium 56, beda berapa ya 3.000. Yang premium mungkin yang tak bisa, yang itu ya biasa lah, yang 53 pasti diinjak tuh, yang beli cuma itu doang, beras sama telur sama gula itu pasti lagi. Makanya kita nih pangan itu lagi muter aja nih, lagi muter jalan terus muter. Oh ya, gerakan pangan murah, link keliling maksudnya. Udah di set aja Pak. Tes gitu ke WH Pak Nino. Yuk. Saya bahkan dikasih ini, dikasih kaosnya, kaos bapaknya. Oh iya, ada tiap. Nah itu Kan tiap baju. waktu itu kan saya. Jadi mohon izin sekali lagi saya mewakili aspirasi dan suara dari teman-teman anggota Forum UMKM terkait dengan peningkatan kapasitas. Ibu mohon izin dengan hormat bahwa ya mudah-mudahan di tahun 2024 dan 2025 kami anggota Forum UMKM bisa masuk dalam anggaran desa begitu untuk peningkatan kapasitas kami terkait
terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif. Kami memiliki 17 subsektor untuk pengembangan ekonomi kreatif karena ini menjadi satu persyaratan untuk daerah untuk menjalankan ekonomi kreatif. Maka dari itu kami juga didampingi dari Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor untuk selalu meningkatkan kapasitas kami begitu. Jadi bukan hanya pedagang tapi sebagai pembisnis ekonomi kreatif. Jadi kami tidak berdagang saja tapi juga kami adalah seorang pembisnis atau pelaku ekonomi kreatif. Mungkin bisa dijadikan masukan untuk dijadikan materi rapat atau informasi rapat dari pertemuan kita kali ini. Ini sudah ada di sini untuk nanti kita diskusi. Bapak untuk kita diskusi des ini Pak sudah ada dari semua desa, tolong Pak dihubungi. Jadi kami hari ini tuntas Pak, tuntas. Des. Kami sampaikan mewakili suara dan aspirasi dari teman-teman anggota forum UMKM. Untuk itu kami ucapkan assalamualaikum, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.